Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Mari kita bicara jujur hari ini tentang hal yang sering disimpan diam-diam oleh banyak pria seusia kita. Pernahkah Bapak mengalami hal seperti ini? Tubuh terasa sehat, makan cukup tidur, cukup tidak sedang sakit. Tapi saat berada di momen yang seharusnya penuh kebahagiaan bersama istri, justru semuanya tidak berjalan. Penis tidak mengalami ereksi. Bahkan ketika suasana sudah mendukung, pikiran sudah siap, tubuh tidak merespons. Awalnya mungkin dianggap karena kelelahan, lalu disalahkan pada usia. Namun makin lama momen-momen ini menjadi makin sering, hingga akhirnya muncul perasaan malu bingung, dan diam-diam kehilangan rasa percaya diri sebagai seorang pria. Ini bukan cerita 1-2 orang. Ini dialami oleh jutaan pria Indonesia di usia 60 tahun ke atas. Mereka tidak sakit secara medis, tapi ada sesuatu yang berubah. Keintiman mulai memudar. Dan yang paling menyakitkan, mereka merasa kehilangan sebagian jati diri sebagai pria. Yang lebih menyedihkan, banyak yang mengira ini adalah hal wajar. Ya sudah, saya memang sudah tua begitu, kata mereka. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa penyebab utamanya bukan karena usia, bukan juga testosteron, bukan stres, melainkan sesuatu yang lebih sederhana, lebih kecil, tapi sangat menentukan, satu jenis vitamin, yang selama ini lebih dikenal untuk ibu hamil, tapi justru menjadi kunci utama dalam memulihkan kembali vitalitas pria. Bukan hanya untuk ereksi, tapi juga untuk aliran darah, hormon, dan rasa percaya diri Bapak sebagai seorang lelaki. Dan kabar baiknya ini bisa dimulai hari ini, tanpa obat, tanpa prosedur, tanpa malu. Izinkan saya bertanya langsung, apakah Bapak masih ingat masa-masa saat tubuh merespons hanya dengan sentuhan ringan dari istri? Saat ereksi datang tanpa harus berpikir keras, tanpa rasa cemas. Lalu sekarang meskipun keinginan masih ada, tubuh terasa lambat. Ereksi lemah. Kadang muncul, kadang tidak. Kadang terjadi tapi tak bertahan lama. Dan pada akhirnya Bapak pun mulai bertanya-tanya dalam hati, apa ini karena saya sudah tua? Jawabannya tidak sepenuhnya. Usia memang membawa perubahan. Tapi penurunan kemampuan ereksi bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Sebab penyebab sebenarnya berada di tempat yang lebih dalam, di dalam pembuluh darah Bapak. Saat kita menua pembuluh darah, terutama yang berukuran sangat kecil, seperti di area penis mulai kehilangan elastisitas. Dindingnya menjadi lebih kaku, alirannya tak lagi lancar. Dan perlahan-lahan suplai darah yang seharusnya memberi kekuatan pada ereksi mulai tersendat. Bayangkan seperti selang air yang dipenuhi kerak di dalamnya. Walau tekanan air besar, alirannya tetap lemah karena jalurnya sudah menyempit. Itulah yang terjadi pada sistem sirkulasi di tubuh pria lansia. Dan bukan hanya itu, faktor lain seperti stres oksidatif, pola makan rendah nutrisi, dan kebiasaan duduk terlalu lama juga mempercepat kerusakan di dinding pembuluh darah. Akibatnya, darah yang seharusnya mengalir deras saat rangsangan muncul malah tersendat. Inilah alasan mengapa banyak pria merasa tidak kuat lagi meskipun gairah masih ada. Namun ada satu hal yang patut Bapak syukuri, sistem pembuluh darah kita meski menua masih bisa diperbaiki. Tubuh memiliki kemampuan untuk pulih asal diberi nutrisi yang tepat. Dan salah satu nutrisi yang sering terlupakan namun sangat penting untuk menjaga fleksibilitas dan kesehatan pembuluh darah adalah vitamin B9, atau yang dikenal juga sebagai asam folat. Di bagian selanjutnya saya akan tunjukkan kenapa vitamin ini yang biasanya dikaitkan dengan wanita hamil justru bisa menjadi sekutu terbaik bagi pria di usia 60-an ke atas dalam mengembalikan kemampuan ereksi yang hilang secara perlahan. Apakah Bapak pernah mendengar tentang vitamin B9? Mungkin lebih sering dikenal dengan nama asam folat. Biasanya dikaitkan dengan kebutuhan ibu hamil. Tapi justru inilah kesalahpahaman besar yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Faktanya folat bukan hanya penting untuk wanita. Justru bagi pria usia 60 tahun ke atas, vitamin ini bisa membuka jalan pemulihan yang selama ini terasa mustahil. Folat berperan dalam banyak fungsi vital di tubuh, membentuk sel darah merah, membantu perbaikan DNA, menjaga fungsi saraf, dan yang paling penting, menjaga kesehatan dinding pembuluh darah. Semakin sehat pembuluh darah Bapak, semakin lancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke daerah sensitif yang bertanggung jawab terhadap ereksi.
Saya pernah menemui seorang pasien di Temanggung Pak Hasan usia 67 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan umum. Saya sudah makan sehat jalan kaki tiap pagi, tapi tetap saja tidak bisa ereksi. Setelah pemeriksaan menyeluruh kami menemukan bahwa kadar folatnya jauh di bawah batas normal. Tidak ada yang menyangka karena sebelumnya tidak ada gejala lain yang mencolok. Setelah 3 bulan rutin mengonsumsi suplemen folat sesuai dosis yang dianjurkan dikombinasikan dengan pola makan bergizi dan aktivitas ringan hasilnya perlahan mulai tampak. Bapak itu tersenyum malu saat kontrol ulang lalu berkata, "Saya tidak menyangka bisa kembali merasakan kebersamaan yang sesungguhnya dengan istri. Bukan karena folat adalah vitamin ajaib, tapi karena folat bekerja langsung pada akar masalah yaitu dari dalam pembuluh darah. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Banyak pria berpikir mereka butuh hormon atau butuh obat kuat. Padahal tubuh mereka hanya sedang kekurangan dukungan yang tepat. Folat membantu memperbaiki kondisi dasar tubuh bukan sekadar menambal gejala. Itulah mengapa dalam sesi selanjutnya kita akan membahas bagaimana folat bekerja langsung pada aliran darah dan bagaimana efeknya jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh pil instan. Ini bukan soal keinginan sesaat, tapi tentang membangun kembali sistem yang menopang rasa percaya diri dan kejantanannya Bapak dari dasar. Kalau Bapak pernah bertanya, kenapa ereksi saya tidak sekuat dulu? Maka jawabannya hampir selalu berujung pada satu hal: aliran darah. Tanpa aliran darah yang kuat dan lancar, ereksi tidak akan terjadi. Tidak peduli seberapa besar keinginan atau seberapa tinggi kadar testosteron, kalau darah tidak sampai dengan cukup ke Mr. P, maka tubuh tidak akan merespons. Disinilah folat memainkan peran penting. Salah satu efek samping dari kekurangan folat adalah meningkatnya kadar homocysteine di dalam darah. Homocysteine adalah asam amino yang bila terlalu tinggi bisa merusak lapisan dalam pembuluh darah secara perlahan. Ia membuat dinding arteri menjadi kaku, kurang elastis dan lebih mudah tersumbat. Dan seperti Bapak tahu, pembuluh darah menuju penis termasuk yang paling kecil dan sensitif di tubuh pria. Maka bila dindingnya mulai rusak, sirkulasi darah akan terhambat lebih dulu di sana. Akibatnya ereksi menjadi lemah, tidak stabil, atau bahkan tidak muncul sama sekali. Namun kabar baiknya adalah folat dapat menurunkan kadar homocysteine secara alami. Ia bekerja sebagai kofaktor dalam proses biokimia tubuh yang menetralisir homocysteine berlebih, sehingga pembuluh darah bisa kembali lentur dan responsif. Saya pernah merawat seorang pensiunan guru di Sragen Pak Darto usia 70 tahun. Beliau merasa malu, karena setiap kali ingin bersama istrinya tubuhnya tidak mendukung. Setelah dilakukan pemeriksaan sederhana, homocysteine-nya tinggi, folatnya rendah. Setelah 2 bulan intervensi, ia berkata, "Yang berubah bukan cuma badan saya, tapi rasa percaya diri saya juga kembali. Kuncinya bukan pada obat kuat, bukan juga pada prosedur mahal. Kuncinya ada pada darah." Dan folat dengan kerja halusnya membantu tubuh Bapak memperbaiki sirkulasi yang tersumbat diam-diam selama bertahun-tahun. Setelah alirannya bersih dan elastis kembali, tubuh pun mulai bisa merespon secara alami. Itulah alasan mengapa banyak pria mulai merasakan ereksi kembali setelah bertahun-tahun mengalami rasa kehilangan. Dan itu baru permulaan. Karena folat bukan hanya membuka jalur darah, ia juga menyalakan kembali pemantik utama dari setiap ereksi kuat yang pernah Bapak alami. Kita akan bahas itu berikutnya. Bapak pernah mendengar tentang oksida nitrat? Di dunia medis, senyawa ini dikenal sebagai pemantik utama dari setiap ereksi yang sehat. Tanpa oksida nitrat, pembuluh darah tidak akan melebar. Dan kalau pembuluh darah tidak melebar, maka darah tidak bisa masuk ke jaringan penis. Akibatnya meskipun gairah dan keinginan ada, tubuh tetap diam. Viagra, Cialis, dan obat-obatan serupa, semuanya bekerja dengan prinsip yang sama, meningkatkan efek dari oksida nitrat. Tapi ada satu perbedaan besar. Obat-obatan seperti Viagra hanya bekerja saat diminum, efeknya sementara. Sedangkan folat bekerja diam-diam dari dalam tubuh. Ia memperbaiki sistem pembuluh darah, memperkuat respons alami, dan membuat tubuh mampu bereaksi tanpa bantuan luar. Efeknya memang tidak instan, tapi justru itulah kekuatannya bekerja dari akar, bukan menambal gejala. Tapi tahukah Bapak, tubuh kita sebenarnya bisa memproduksi oksida nitrat sendiri secara alami.
Dan folat berperan penting dalam proses ini. Folat mendukung kerja enzim enos-endotelial nitric oxide synthase, yaitu enzim yang memicu pelepasan oksida nitrat dari dinding pembuluh darah. Tanpa cukup folat, proses ini menjadi lambat, lemah, dan tidak efisien. Tapi ketika kadar folat cukup, produksi oksida nitrat meningkat, pembuluh darah melebar dengan cepat, dan darah pun mengalir deras ke daerah intim. Hasilnya ereksi pun menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan terasa alami. Saya pernah menjelaskan hal ini kepada seorang pria berusia 71 tahun dari Cirebon. Ia datang dengan wajah cemas, berkata bahwa hubungan dengan istrinya makin renggang karena ia merasa tidak lagi berfungsi. Ia mengira semuanya karena usia, tapi setelah kami uji kadar folatnya sangat rendah. Setelah ia rutin minum suplemen folat selama 6 minggu, ia datang kembali dan berkata sambil tersenyum, saya merasa seperti kembali ke usia 50-an. Yang menarik ini bukan efek buatan. Tidak ada paksaan, tidak ada lonjakan tekanan darah. Tubuhnya hanya diberi apa yang memang dibutuhkannya. Karena itu, folat bukan hanya memperbaiki sirkulasi. Ia juga mengaktifkan kembali sistem ereksi dari dalam lewat jalur biokimia yang tubuh kita sudah miliki sejak muda. Tapi selama ini jalur itu tertidur karena tubuh kekurangan nutrisi. Dan ketika Bapak sudah mulai melihat tanda-tanda vitalitas kembali muncul, masih ada satu sistem penting lain yang akan ikut membaik, hormon testosteron, yang akan kita bahas berikut ini. Saat pria berbicara tentang penurunan gairah atau performa, hampir selalu yang disalahkan pertama kali adalah testosteron. Memang benar, hormon ini sangat penting. Testosteron memengaruhi kekuatan otot, dorongan seksual, suasana hati, dan bahkan rasa percaya diri sebagai seorang pria. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa testosteron tidak bekerja sendirian. Ia bergantung pada sistem pendukung yang salah satunya sangat dipengaruhi oleh kadar folat dalam tubuh. Folat membantu tubuh membentuk sel darah merah. Sel-sel ini bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke otak-otot dan testis tempat testosteron diproduksi. Jika suplai oksigen rendah, maka produksi hormon juga ikut terganggu. Dan bukan hanya itu, folat juga terlibat dalam produksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, yang berperan penting dalam mengatur suasana hati dan dorongan seksual. Banyak pria yang kadar folatnya rendah bukan hanya mengalami disfungsi ereksi, tapi juga mudah lelah, cepat marah, kehilangan motivasi, dan merasa tidak berenergi meski tidak sakit apa-apa. Saya pernah menangani Pak Wicaksono, usia 64 tahun, pensiunan pegawai pabrik dari Semarang. Ia datang dengan keluhan, saya merasa seperti bukan diri saya sendiri. Lelah terus, pikiran kabur. Dan kalau menyentuh istri pun tidak ada reaksi. Setelah diperiksa kadar testosteron dan folatnya sama-sama rendah. Kami mulai dengan perbaikan pola makan suplemen folat, ditambah sedikit latihan ringan tiap pagi. 3 bulan kemudian hasilnya mengejutkan. Ia berkata, saya tidak hanya kembali ingin berhubungan dengan istri, tapi saya juga lebih fokus, tidak mudah ngantuk, dan rasanya seperti hidup saya kembali bergerak. Folat tidak secara langsung menaikkan testosteron seperti obat. Tapi ia memperbaiki lingkungan dalam tubuh agar testis bisa kembali memproduksi hormon dengan optimal. Ia membuat sistem berjalan lancar kembali dari peredaran darah ke sistem saraf sampai ke produksi hormon. Dan jika Bapak bertanya bagaimana cara mendapatkan asupan folat yang cukup dan aman, kita akan membahasnya secara praktis di bagian selanjutnya. Setelah mengetahui pentingnya folat bagi aliran darah oksida nitrat dan hormon testosteron, pertanyaan berikutnya yang paling sering saya dengar adalah, baik dok, saya harus mulai dari mana? Kabar baiknya folat tersedia di banyak bahan makanan alami. Sayuran hijau seperti bayam daun kelor, daun katuk brokoli, kacang-kacangan seperti kacang merah dan kacang hijau, buah seperti alpukat dan jeruk. Bahkan beberapa produk sereal sudah difortifikasi dengan vitamin B9 ini. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu ideal. Banyak pria lansia mengaku sudah makan sayur tiap hari, tapi ketika diperiksa kadar folat mereka tetap rendah. Mengapa? Karena sistem pencernaan di usia lanjut tidak lagi seefisien dulu. Penyerapan nutrisi menurun.
Ditambah lagi beberapa obat-obatan yang umum dikonsumsi lansia, seperti obat lambung, obat kolesterol, atau antibiotik jangka panjang juga bisa menghambat penyerapan folat secara tidak langsung. Karena itulah saya sering menyarankan penggunaan suplemen folat, khususnya bagi pria di atas 60 tahun yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan kronis, penurunan gairah, atau kesulitan ereksi. Dosis umum yang aman adalah 400 hingga 800 mikrogram per hari. Ini bisa diperoleh dari suplemen tunggal atau kombinasi multivitamin. Yang lebih baik lagi, jika folat dikombinasikan dengan vitamin B12 dan vitamin C, maka tingkat penyerapan tubuh akan meningkat secara signifikan. Namun sebelum memulai konsumsi suplemen folat secara rutin, ada baiknya Bapak berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga medis terpercaya. Terutama jika Bapak sedang menjalani pengobatan rutin untuk penyakit kronis, seperti jantung diabetes atau tekanan darah tinggi. Meskipun folat tergolong aman, setiap tubuh memiliki kondisi unik yang perlu dipertimbangkan agar manfaat yang diperoleh benar-benar maksimal dan tidak menimbulkan interaksi yang merugikan. Saya pernah memberi panduan ini pada Pak Arifin, 46 tahun dari Purworejo. Beliau rutin minum folat 400 mcg setiap pagi setelah sarapan ditambah B12 dan vitamin C dari buah jeruk atau suplemen. 1 bulan pertama belum terasa banyak perubahan. Tapi memasuki bulan kedua, beliau mulai berkata, "Saya bangun tidur lebih segar. Kalau diajak ngobrol, istri saya merasa lebih siap. Dan saya tidak perlu lagi merasa takut saat malam tiba. Yang penting bukan dosis besar atau hasil instan. Tapi yang jauh lebih penting adalah konsistensi. Untuk mendukung kerja folat Bapak bisa mulai dari langkah sederhana jalan kaki ringan, setelah subuh melakukan peregangan ringan sebelum tidur, dan memastikan tidur cukup tiap malam. Kombinasi nutrisi dan kebiasaan ini akan mempercepat pemulihan sistem aliran darah dan hormon secara alami. Tubuh lansia memang butuh waktu untuk pulih dan membangun kembali sistem yang sudah lama terabaikan. Dan folat meskipun kecil bekerja setiap hari dari balik layar membantu jantung, otak, hormon, dan kepercayaan diri Bapak untuk kembali utuh. Tapi manfaat folat tidak berhenti di ereksi saja. Justru dari aliran darah yang membaik muncul juga efek luar biasa terhadap kesehatan jantung, fungsi otak, dan umur panjang. Dan kita akan bahas manfaat penting ini di bagian berikutnya. Ada satu prinsip sederhana dalam dunia medis yang saya selalu ulang kepada para pasien lansia. Apa yang baik untuk jantung, hampir pasti baik juga untuk kehidupan seksual. Dan folat adalah contoh nyata dari prinsip ini. Selama ini kita sudah membahas bagaimana folat membantu membuka aliran darah, meningkatkan oksida nitrat, dan mendukung testosteron. Tapi manfaatnya jauh melampaui itu. Folat bekerja pada seluruh sistem kardiovaskular, bukan hanya pembuluh darah kecil di penis, tapi juga di otak dan jantung. Ia membantu menurunkan kadar homocysteine yang tinggi, yang telah terbukti menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke pada usia lanjut. Dengan folat yang cukup pembuluh darah, menjadi lebih lentur tekanan darah, lebih stabil, dan risiko penyumbatan arteri bisa ditekan secara alami. Tak hanya itu, folat juga punya peran besar dalam menjaga kejernihan berpikir dan mencegah penurunan daya ingat. Otak yang tua rentan terhadap kerusakan akibat stres oksidatif dan peredaran darah yang buruk. Dan folat membantu mengatasi keduanya. Saya pernah mendengar testimoni dari seorang pria 70 tahun di Salatiga. Ia berkata, "Dok, setelah rutin konsumsi folat saya, bukan hanya merasa lebih hidup di ranjang, tapi juga lebih fokus waktu baca Quran. Kepala saya rasanya tidak cepat lelah lagi. Efek ini bukan ilusi. Folat membantu mengurangi kerusakan akibat stres oksidatif dan mendukung regenerasi sel termasuk sel otak. Ia membantu memperlambat proses penuaan alami dan menjaga sistem kekebalan tetap kuat." Maka meskipun banyak pria mulai tertarik pada folat, karena ereksi yang mereka temukan, kemudian jauh lebih besar, tubuh terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan harapan hidup lebih panjang dengan kualitas yang tetap layak dinikmati. Dan semua itu dimulai dari satu perubahan kecil. Tapi ada hal yang bahkan lebih penting dari folat itu sendiri, yaitu alasan mengapa Bapak perlu mulai peduli dan bertindak hari ini. Kita akan bicarakan itu dengan jujur di bagian berikutnya.
Ada satu masa dalam hidup seorang pria, di mana cermin mulai berbicara jujur. Perut sedikit membesar tenaga tak sekuat dulu, dan waktu malam bersama istri tak lagi seperti yang pernah ada. Bukan karena tak cinta, bukan pula karena kehilangan gairah, tapi karena tubuh tak lagi mendukung. Saya sudah menemui ratusan pria dalam kondisi ini. Mereka datang dengan ekspresi tenang, tapi mata mereka bercerita lebih banyak kecewa malu, dan diam-diam merasa kehilangan sebagian dari dirinya sebagai laki-laki. Dan saya selalu berkata dengan lembut, Bapak belum terlambat. Seksualitas bukan hanya soal hubungan fisik, itu soal rasa dihargai. Soal keyakinan bahwa diri ini masih berguna, masih dibutuhkan, dan masih bisa memberi kehangatan pada pasangan. Ketika ereksi hilang, yang hilang bukan hanya kemampuan, tapi juga bagian dari rasa percaya diri seorang pria. Tapi kabar baiknya tubuh masih bisa diajak pulih. Banyak pria usia 60-an dan 70-an yang saya temui justru menemukan kembali keintiman yang lebih dalam setelah mulai merawat tubuhnya dari hal kecil. Mereka tidak ingin kembali ke masa muda tapi memilih hadir seutuhnya untuk dirinya sendiri dan untuk pasangan. Folat hormon dan sirkulasi adalah alat bantu. Tapi keputusan sejatinya ada di tangan Bapak apakah ingin menunggu dan diam atau memilih untuk kembali memegang kendali. Karena tubuh tidak butuh keajaiban. Yang ia butuhkan hanyalah perhatian, konsistensi, dan niat untuk berubah. Dan di bagian terakhir ini, izinkan saya tunjukkan bagaimana satu keputusan kecil hari ini bisa menjadi titik balik bagi tahun-tahun terbaik yang masih menanti. Banyak pria mengira bahwa saat mereka melewati usia 60 hidup, mereka mulai menurun. Mereka mulai membatasi diri, menurunkan harapan, dan diam-diam berkata dalam hati, "Saya terima saja keadaannya." Tapi saya ingin Bapak tahu, satu hal penting, tubuh tidak pernah berhenti mendengar. Selama masih ada niat, masih ada harapan. Dan selama masih ada langkah kecil yang bisa diambil tubuh, masih bisa merespons. Folat mungkin terdengar seperti hal kecil, hanya satu vitamin. Tapi ia bekerja dalam diam melindungi pembuluh darah Bapak, mendukung hormon, meningkatkan energi, dan secara perlahan membangkitkan kembali rasa percaya diri yang mungkin sudah lama tertidur. Perubahan tidak harus besar, tidak harus langsung, tapi harus dimulai. Mulailah dengan satu hal hari ini, segelas jus bayam, satu tablet suplemen. Sebuah keputusan untuk tidak menyerah. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan jika ada satu hal yang ingin saya Bapak ingat setelah menonton video ini, maka itu adalah Bapak tidak perlu menjadi muda kembali, cukup jadi versi terbaik dari diri Bapak saat ini. Dan itu lebih dari cukup. Karena sejatinya istri tidak membutuhkan Bapak yang muda kembali. Yang mereka rindukan adalah kehadiran Bapak yang hangat percaya diri dan siap memberi cinta sepenuh hati dengan tubuh dan jiwa yang benar-benar hadir untuk menemani hari tua bersama. Jika video ini membuka mata dan hati Bapak, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Sebutkan juga kota tempat tinggal Bapak, agar kami tahu di mana saja para pejuang vitalitas usia 60+ berada. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak tidak melewatkan video edukasi berikutnya khusus untuk kesehatan pria lansia.